Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini ada 3 informasi penting ya yang akan kami sajikan untuk Bapak Ibu sekalian. Ini resmi ya, ini adalah informasi terbaru dari BKN ya, dan tentunya kami lebih spesifikkan ke penempatan guru lulus PG. Di sini ada informasi mengejutkan ya, BKN memaparkan bahwa P4 naik status ke P2 atau P3 ya. Admin masih kurang jelas ya apa maksud pelamar umum naik status ke P2 atau P3. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nanti kita simak ya pernyataan dari Bapak Suharmen. Kemudian di sini konfirmasi peserta ya P1 di SSCISN. Jadi baik pelamar P1, P2, P3 itu wajib untuk melakukan konfirmasi nantinya di SSCISN untuk menandai bahwa rekan-rekan guru itu masih ada Bapak Ibu ya, dalam artian masih aktif dan terdata di Dapodik tentunya. Kemudian di sini selamat penempatan ya bagi P1 di SSCISN, yang mana jumlah penempatan yang luar biasa itu ada 134.022 ya guru lulus passing rate yang akan mengisi formasi di tahun 2022 seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada sekitar 134.022 guru lulus PG akan mengisi penempatan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya informasinya seperti ini. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bahwasanya ini yang dipaparkan oleh Bapak Suwarmen ya. Di sini dikatakan bahwasanya nantinya baik itu P1 ya sampai P4 itu akan login ya, mendaftar login ya. Nah, nantinya itu data Bapak Ibu itu akan divalidasi ya di SSCSN didasarkan dengan data keaktifan di Dapodik dan validasi data kependudukan. Nah, di sini pada proses ini Bapak Ibu ya, P1, P2, P3 pelamar umum akan ada konfirmasi ya, akan ada konfirmasi oleh peserta di SSCSN tentunya untuk memastikan apakah Bapak Ibu itu memang masih ada atau masih terdaftar seperti itu. Nah, untuk pelamar P1 itu akan melewati atau tidak perlu mengikuti seleksi administrasi. Nantinya pelamar P1 itu akan langsung penempatan ya. Tentunya ini bagi 134.022 yang dipastikan diangkat di tahun ini. Sedangkan P2, P3 dan pelamar umum itu akan mengikuti seleksi administrasi terlebih dahulu, kemudian nantinya akan ikut di masa sangga ya, masa sangga dan jawab sangga. Nantinya setelah lulus seleksi administrasi baru ikut di seleksi observasi ya. Sedangkan pelamar umum itu wajib untuk mengikuti seleksi ujian kompetensi. Sedangkan bagi pelamar umum di sini ada 3 poin ya. Di sini dikatakan P4 naik status menjadi P3, P4 naik status menjadi P2, P1 turun status menjadi P2, P3, P4. Ini kayaknya tertukar Bapak Ibu ya. Tetapi supaya Bapak Ibu tidak salah paham apa maksud pelamar umum naik status menjadi P3, maksud pelamar umum naik status menjadi P2, atau P1 turun status menjadi P2, P3 atau P4 jelang login SSCSN, Bapak Ibu silakan simak informasi dari BKN berikut ini melalui Bapak Deputi Bapak Suharmen. Seperti itu ya. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan membuat akun bagi PPK ini bagi peserta membuat akun. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara akan memvalidasi data Bapak Ibu membandingkan dengan data NIK yang ada di Dukcapil. Jadi nanti akan divalidasi by sistem ke Dukcapil untuk memastikan Bapak Ibu memang nomor induk kependudukannya konsisten dengan data yang ada di dalam database Dukcapil. Nah, bagi yang teman-teman di tenaga kesehatan, karena ini adalah seleksi untuk tenaga kesehatan dilakukan secara tertutup, nah artinya dilakukan hanya bagi mereka yang terdaftar di dalam database PHK 2 BKN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan database sistem informasi SDM kesehatan yang di Kementerian Kesehatan, maka dilakukan filtering terhadap data di SI SDMK.
Kemenkes untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang terdaftar di dalam 2 database tadi, baik itu database PHK2 ataupun di dalam database SIU STNK. Kemudian kalau dua-duanya sudah terkonfirmasi Bapak Ibu memang ada di dalam salah satu dari database tadi, maka Bapak Ibu kemudian akan mengikuti seleksi administrasi dan Bapak Ibu bisa melanjutkan pendaftaran. Dan kemudian dilakukan seleksi administrasi oleh instansi. Setelah seleksi administrasi ada sanggah dan peserta yang lulus seleksi akan mengikuti seleksi berbasis komputer menggunakan sistem CAT. Ini juga sama, tetapi guru ada skema. Jadi ada skema yang P1, P2, dan P3 atau fasilitas umum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, untuk yang P1 ini diprioritaskan bagi mereka-mereka yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 yang lalu. Ini by sistem akan ditempatkan di mereka-mereka ini akan ada di prioritas mana? Prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3. Nanti kalau mereka adalah prioritas 1, maka yang bersangkutan akan langsung dilakukan penempatan bagi P1 dan kemudian ada pemberkasan. Tapi Bapak Ibu tetap harus melakukan registrasi supaya untuk melakukan konfirmasi saja. Jadi Bapak Ibu yang berada P1 tetap harus melakukan konfirmasi, mendaftar untuk dilakukan konfirmasi apakah Bapak Ibu masih ada atau sebetulnya Bapak Ibu sudah tidak ada. Jadi bagi yang P1 kemarin, yang sudah lulus seleksi di 2021 kemarin, yang lulus passing grade, belum tetap melakukan konfirmasi. Kemudian dilakukan penempatan, hanya saja kalau kemudian penempatannya ternyata instansi Bapak Ibu tidak membuka formasi, maka nanti Bapak Ibu akan dialirkan ke P2. Bapak Ibu akan mengikuti seleksi, tetapi seleksinya hanya menggunakan mekanisme observasi bagi P2 dan P3. Jadi nanti mekanisme yang akan dilakukan teman-teman di Dikbud akan melakukan observasi terhadap posisi Bapak Ibu dan Bapak Ibu berdasarkan data-data yang masuk tadi, kecuali bagi pelamar umum. Bagi pelamar umum itu yang kemudian akan mengikuti seleksi dengan mekanisme UMBK, tentu setelah tadi P1 atau yang lulus di P2 berdasarkan hasil observasi, ataupun yang lulus di P3 berdasarkan hasil observasi, baru kemudian sisanya akan bisa memilih formasi di pelamar umum. Hanya saja, kembali ini yang juga masih menjadi perdebatan, apakah formasi pelamar umum ini atau P4 ini masih memungkinkan nggak waktunya untuk kita buka? Karena seperti tadi saya sampaikan, ini berada di uji time. Jadi di bulan Desember yang waktunya adalah sangat sempit, ada mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang harus dilakukan oleh teman-teman Dikbud kepada Kementerian Keuangan. Kalau ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 12 Desember, pelamar umum ini akan bisa kita buka. Ini yang nanti kami perlu mendapatkan kepastian dari teman-teman Dikbud, apakah kita akan membuka formasi di pelamar umum ini. Kalau ini tidak bisa dibuka, maka tentu pelamar umum akan dinaikkan statusnya menjadi ke P3. Nah ini yang nanti perlu, tapi P3 dan P2 dan P3 tentu akan digabung nanti posisinya, karena mereka adalah berada pada level yang sama dan mereka adalah yang juga sudah terdaftar di dalam database-nya Dapodik maupun PHK2-nya BKN. Jadi ada skema penyederhanaan kalau misalnya 3 tahapan ini tidak memungkinkan waktunya kita laksanakan pada tahun ini juga. Itu salah satu yang kemudian akan menjadi kendala di dalam waktu yang pendek ini. Nah, setelah semua sesuai dengan posisinya, saya memang hari ini, tadi malam teman-teman di Kementerian Dikbud sudah menyelesaikan mekanisme pertukaran data antara sistem seleksi calon aparatur sipil negara dengan sistem di database Dapodik. Hari ini akan dilakukan uji coba, ini sedang berlangsung. Teman-teman di Dikbud sedang ada di Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan simulasi supaya tidak ada orang yang salah kamar, supaya tidak ada orang yang kemudian misalnya dia sebetulnya honor di SD1 tetapi kemudian SD1-nya karena buka formasi tapi ternyata terlempar ke SD nomor 3 misalnya. Nah ini harus dipastikan betul Bapak Ibu kemudian tidak ada yang salah kamar.
kadangkala sudah kita pastikan pun masih tetap saja karena datanya ada ratusan ribu di database Dapodik, potensi-potensi seperti itu tetap masih ada. Tetapi ini yang kita coba antisipasi semaksimal mungkin potensi risiko tadi dengan simulasi yang kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Dikbud. Kalau simulasi ini kemudian sukses pada hari ini dan instansi pusat bisa menyelesaikan penginputan formasi sebagaimana surat Ibu Sesmen Pan RW yaitu besok, maka kami optimis paling lambat tanggal 31 Oktober besok sistem seleksi ini sudah bisa kita buka untuk Bapak Ibu bisa melakukan pelamaran. Tetapi kalau ini belum selesai, maka tentu saja kami harus memastikan terlebih dahulu formasi-formasi tadi Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang zong atau yang sebetulnya tidak dibuka tetapi masih ada di dalam database SSCISN. Nah, setelah dilakukan seleksi melalui mekanisme UNBK dengan sistem UNBK, maka seluruh hasil seleksi tadi disampaikan diolah melalui sistem pengolahan di SSCISN yang algoritmanya tentu disesuaikan dengan keputusan Menteri Pan RB termasuk juga afirmasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SMA. Kemudian baru dilakukan sanggah kalau Bapak Ibu ada yang merasa dirugikan dari hasil pengolahan itu dilakukan sanggah dan baru pengumuman hasil akhir terhadap ketentuan apakah Bapak Ibu lulus seleksi atau tidak lulus seleksi. Nah,